Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Dan saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa, dan tidak sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang agung untuk ditadaburi dan diamalkan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Yadabbaru ayatihi wa yatadakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah Shad ayat 29. So'imin dan so'imat rahimakumullah, sudah sampai juz berapa ngajinya? Tadarusnya tiap malam kan? Mudah-mudahan sudah bisa mengulang yang kedua, atau yang ketiga kali, atau yang keempat kalinya sudah khatam Al-Quran di pertengahan Ramadan sampai saat ini ya. Saya percaya itu. Di bulan suci ini, di hari ini pun saya akan coba mengajak saudara sekalian untuk meyakini bahwa jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Saudara sekalian yang insya Allah disayangi Allah, ketika bulan Ramadan datang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan nasihat dan bimbingan mengenai Ramadan dan puasa. Beliau memberi kabar gembira atas kedatangan Ramadan kepada para sahabat dan umat dengan menjelaskan berbagai keutamaan bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah untuk memberi motivasi bagi para sahabat dan umat Islam untuk semangat melakukan ibadah dan amal soleh atau kebaikan pada bulan yang diberkahi ini. Oleh karena itu, hal semacam ini sangat penting untuk dibicarakan agar tetap termotivasi untuk meraih berbagai keutamaan Ramadan. Bulan Ramadan seringkali dijuluki dengan sebutan Sayyidus Syuhur, penghulu bulan-bulan. Dinamakan demikian karena bulan Ramadan memiliki berbagai keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya dalam penanggalan Hijriah. Di antara keutamaan Ramadan seperti yang pertama, Ramadan merupakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Berikutnya yang kedua, Ramadan merupakan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, dan pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Baihaqi. Berikutnya yang ketiga, Ramadan adalah sarana bagi seorang muslim untuk berbuat kebaikan dan mencegah maksiat. Kemudian ada seorang malaikat pengguru yang memanggil, wahai pencari kebaikan, bergembiralah. Wahai para pencari kejahatan, tahanlah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Berikutnya yang keempat, Ramadan bulan maghfirah atau pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa selama kita menjauhi dosa besar. Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan juga Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya Ramadan, bulan Itqum minan nar atau pembebasan dari api neraka. Setiap malam di bulan Ramadan, Allah membebaskan hamba-hamba yang dikehendaki dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, dan Allah membebaskan orang-orang dari api neraka pada setiap malam. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Sha'imin wa sha'imat yang berbahagia. Keenam, bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar
yang nilai kebaikan padanya lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan tahukah kamu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 2 dan 3. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, pada bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi kebaikan padanya, maka rugilah ia. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan juga Baihaqi. Mengingat berbagai keutamaan Ramadan tersebut, maka sangat disayangkan bila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja, tanpa ada usaha maksimal dari diri kita. Maka untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal soleh setiap hari di bulan suci Ramadan. Shaimin wa shaimat yang berbahagia, di akhir penyampaian sederhana saya ini, ada sedikit kisah yang perlu kita sama-sama renungkan. Suatu ketika sore hari sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian saat di rumah. Sang suami tiba-tiba mengusap kening sang istri dengan lemah lembut sembari bertanya membisikkan di telinganya, "Bunda, sudah sholat asar belum?" Istrinya sedikit terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan sang suami. "Sudah, ayah." Istrinya beranjak dari tempat tidur, langsung ke dapur, mengambil piring yang sudah tertutup, dan saat itu jelang berbuka, istrinya telah memasak masakan kesukaan sang suami. "Lihat nih, saya masak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk sang suami. Setibanya waktu berbuka telah tiba. Sang suami makannya dengan lahap dan menghabiskan. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal saya dan anak-anak paling tidak suka makan kepala ayam." Suaminya pun menjawab, "Itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipi sang istri. Sang istri menangis. Jawaban sang suami itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan oleh sang istri. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus kecintaan suami terhadap diri dan anak-anaknya. Lalu sang istri berucap, "Terima kasih ayah atas cinta dan kasih sayangmu." Suaminya pun menjawab dengan senyuman, menebar senyum, pertanda kebahagiaan hadir di dalam keluarga ini. Shaimin dan shaimat rahimahullah, kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil dilakukan oleh sesosok ayah di rumah atau suami Anda. Namun, memiliki makna yang begitu besar yang dilakukan. Dan di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan juga sebuah tanggung jawab yang tidak pernah disadari. Semoga kisah ini menginspirasi Anda. Jangan pernah untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan tidak peka ketika ada seorang yang Anda cintai melakukan kebaikan untuk kebahagiaan, ataupun teman di kantormu, sahabat lamamu, orang yang baru Anda kenal pun seketika itu memberikan sebuah kebaikan. Cepat-cepatlah untuk peka atas kebaikan itu. Jaga diri dan keluarga dari dosa dan maksiat. Perbanyak ibadah sunnah di bulan Ramadan. Ingat, Ramadan sudah nggak lama lagi meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.